warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rika Fadila Imania dengan NIM 40. Saya Fatimah Tulungi dengan NIM 37. Saya Maharatu Zahra dengan NIM 07. Saya Mesinta dengan NIM 08. Kami akan menjelaskan tentang manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi adalah proses yang mengelola dan mengawasi kegiatan produksi barang dan jasa. Ini mencakup perencanaan yang mencakup rencana pengembangan strategi untuk mencapai tujuan organisasi, serta pengorganisasian yang membentuk struktur dan alokasi tugas. Selanjutnya, pengarahan fokus pada pengawasan aktivitas sehari-hari, sementara pengendalian yang melibatkan evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan. Tujuan utama manajemen operasi adalah mencapai efektivitas dan kualitas dalam semua proses operasional. Dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengordinasikan penggunaan sumber daya, dana, serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Selanjutnya, sifat-sifat manajemen operasi. Yang pertama ada efisiensi. Efisiensi dalam operasi manajemen mengacu pada kemampuan organisasi untuk memaksimalkan output dengan meminimalkan input. Ini berarti menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan waktu secara optimal untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Kualitas adalah aspek penting dalam operasi manajemen yang berfokus pada kemampuan produk atau layanan untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Kualitas yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat reputasi merek. Yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas dalam manajemen operasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar atau kondisi operasional. Fleksibilitas ini sangat penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya, keberlanjutan. Keberlanjutan dalam operasi manajemen mencakup praktik yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan kegiatan operasional. Organisasi diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial saja, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang terakhir, inovasi. Inovasi adalah kunci untuk menjaga daya saing dalam manajemen operasi. Ini melibatkan proses pengembangan baru, produk baru, atau metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas. Selanjutnya yaitu pendekatan sistem operasional. Pendekatan sistem operasional dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pendekatan sistem terbuka. Sebagai sistem yang terhubung dengan lingkungan luar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor eksternal, artinya organisasi tidak beroperasi dalam isolasi tetapi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pasar, regulasi, teknologi, dan kondisi sosial. Dengan pendekatan ini, perusahaan perlu memperhatikan bagaimana perubahan di luar organisasi, misalnya kebijakan pemerintah, dapat memengaruhi operasi internal. Yang kedua, yaitu pendekatan berbasis proses. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pengelolaan dan perbaikan berkelanjutan dari proses bisnis di dalam organisasi. Proses bisnis adalah rangkaian kegiatan yang terorganisir yang menghasilkan produk atau layanan. Dengan pendekatan ini, organisasi berusaha untuk memetakan, menganalisis, dan meningkatkan setiap tahap proses untuk mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, yaitu pendekatan Lean. Pendekatan Lean bertujuan untuk mengurangi pemborosan dalam setiap aspek operasi bisnis. Pemborosan ini dapat berupa waktu, biaya, sumber daya, atau tenaga kerja yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Prinsip Lean fokus pada pemangkasan elemen serta peningkatan aliran kerja untuk mencapai efisien yang maksimal. Yang keempat, pendekatan Six Sigma berfokus pada pengurangan variasi dalam proses penggunaan analisis statistik untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi cacat. Pendekatan ini
untuk mengidentifikasi cacat atau kesalahan dalam proses yang dapat memengaruhi kualitas produk atau layanan. Sekian penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya yaitu perencanaan sistem ekonomi. Yang pertama yaitu desain produk. Desain produk di sini yaitu menentukan spesifikasi produk mencakup detail seperti fungsi. Fungsi di sini menentukan apa yang harus dilakukan produk. Dan ukuran dan bahan ini kita harus memilih ukuran dan bahan yang sesuai yang dibutuhkan. Dan desain estetika ini adalah elemen yang paling penting karena dapat menarik nilai jual. Proses produksi ditetapkan untuk memastikan bahwa produk dapat diproduksi dengan efisien dan memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Yang kedua yaitu desain proses. Desain proses ini mengembangkan alur kerja yang efisien dan efektif, berarti merancang langkah-langkah dalam produksi untuk meminimalkan pemborosan dan waktu. Ini melibatkan pemetaan proses dan identifikasi titik kritis untuk memastikan kelancaran operasional. Yang ketiga, layout pabrik. Penentuan tata letak fisik fasilitas berfokus pada pengatur mesin dan area kerja untuk memaksimalkan efisiensi. Tata letak yang baik mengoptimalkan aliran material dan informasi, mengurangi waktu tempuh, dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat yaitu teknologi. Memilih teknologi yang tepat berarti menentukan alat dan sistem yang diperlukan untuk mendukung proses produksi. Ini melibatkan evaluasi biaya, kemampuan teknologi, dan dampaknya terhadap efisiensi, kualitas, dan inovasi dalam operasional. Perencanaan operasional. Jadi, perencanaan operasional adalah penjabaran dari perencanaan strategis dalam jangka pendek yang umumnya memuat target dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Ini meliputi perencanaan yang detail untuk setiap dan semua kegiatan yang akan dilakukan selama menerapkan sebagian atau seluruh mutu layanan. Perencanaan operasional ini umumnya terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Namun ada satu tambahan yaitu alokasi sumber daya. Yang pertama yaitu perencanaan jangka pendek, yakni menyusun rencana untuk kegiatan harian dan mingguan. Perencanaan ini mencakup periode 1 tahun. Contohnya yaitu menyelesaikan kursus atau meningkatkan penjualan. Yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah, yakni mempersiapkan rencana untuk kuartal atau tahunan. Perencanaan ini biasanya berlangsung antara 1 hingga 5 tahun. Ini menghubungkan tujuan jangka pendek dengan visi jangka panjang, seperti pengembangan produk baru. Yang ketiga yaitu perencanaan jangka panjang, yakni merencanakan tujuan strategis untuk masa depan organisasi. Perencanaan ini biasanya mencakup periode lebih dari 5 tahun dan berfokus pada tujuan strategi besar seperti ekspansi pasar atau pembangunan infrastruktur. Yang terakhir yaitu alokasi sumber daya, yakni menentukan bagaimana sumber daya akan digunakan untuk mencapai tujuan. Berikutnya yaitu pengawasan operasional. Pengawasan operasional itu ada 4. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja, yang kedua pengendalian kualitas, yang ketiga pelaporan, yang keempat tindakan perbaikan. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja, yakni memantau dan mengevaluasi kinerja operasional terhadap standar yang ditetapkan. Dalam konteks pengawasan operasional, pengukuran kinerja melibatkan identifikasi indikator kinerja yang relevan untuk menilai performa organisasi. Yang termasuk indikator kinerja, yang pertama itu ada pelayanan, yang kedua kecepatan waktu, yang ketiga ketepatan pengiriman, yang keempat fleksibilitas produk, yang kelima produktivitas.
Yang kedua yaitu pengendalian kualitas, yakni mengimplementasikan prosedur untuk memastikan kualitas produk. Dalam pengawasan operasional, pengendalian kualitas sangat penting untuk mempertahankan reputasi organisasi dan memenuhi harapan konsumen. Ada beberapa teknik dalam pengendalian kualitas. Yang pertama yaitu inspeksi rutin, dengan melakukan inspeksi reguler untuk memastikan produk atau jasa memenuhi standar mutu. Yang kedua yaitu audit mutu, melakukan audit untuk mengevaluasi proses produksi dan identifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga yaitu pelaporan mutu, memberikan laporan tentang hasil evaluasi mutu untuk memfasilitasi tindakan perbaikan. Selanjutnya yaitu ada pelaporan, yaitu menyusun laporan tentang kinerja operasi untuk manajemen. Yang termasuk contoh laporan itu laporan harian atau kuartalan atau tahunan. Terus ada laporan inspeksi dan ada laporan audit. Yang terakhir yaitu tindakan perbaikan, itu dengan mengidentifikasi masalah dan menerapkan solusi untuk meningkatkan operasi. Langkah-langkah tindakan perbaikan itu ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis penyebab. Yang ketiga, rencana perbaikan. Yang keempat, pelaksanaan perbaikan. Dan yang kelima itu monitoring hasil. Jadi, perencanaan dan pengawasan operasional adalah proses penting dalam manajemen perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Perencanaan mencakup penyusunan anggaran dan strategi untuk mencapai tujuan, sedangkan pengawasan melibatkan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi hasil untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. Metode yang umum digunakan adalah pendekatan top-down dan bottom-up yang melibatkan partisipasi seluruh bagian perusahaan dalam proses penyusunan anggaran. Pengawasan juga mencakup pengklasifikasian biaya dan tindakan perbaikan untuk mengatasi penyimpangan. Jadi, kesimpulannya adalah manajemen operasi merupakan elemen krusial dalam mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Sifat-sifat seperti efisiensi, kualitas, fleksibilitas, keberlanjutan, dan inovasi sangat penting dalam manajemen operasi. Pendekatan sistem operasional yang tepat termasuk desain produk, proses tata letak pabrik, dan teknologi, serta perencanaan yang baik akan mendukung keberhasilan operasi secara ideal. Sekian penjelasan dari saya.